Bu. Ya. Langsung mulai, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu peserta LKS Provinsi Banten, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Zoom Meet pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan berkah sehingga bisa bertemu muka ini untuk pertama kalinya, karena memang saya juga baru berkenalan dengan Bapak dan Ibu semua. Kita belum pernah bertemu sebelumnya di MGMP dan sebagainya. Untuk pelaksanaan LKS di tahun ini, insya Allah kalau tidak ada aral melintang itu tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Juli tahun 2021 bertempat di SMK Negeri 1 Kota Serang. Untuk teknis pelaksanaan kegiatan LKS ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Madani. Silakan Bapak Madani, langsung aja ya. Silakan, Bapak. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebentar ya, saya coba ini dulu saya coba share screen lah biar cepat ya ininya ya. Iya. Ini kan di situ kan sebetulnya. Bentar, saya ambil dulu. Saya taruh di mana ya? Oh, di sini. Bentar. Oke. Sudah kelihatan ya? Kira-kira mudah-mudahan kelihatan lah. Ya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan ya? Ya, oke. jelas kelihatan. Jelas ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu para pembimbing dan adik-adik para peserta LKS Marketing Online Provinsi Banten. Ini mungkin yang pertama kalinya kita bikin LKS Provinsi untuk bidang lomba marketing online. Ini sebelumnya sudah ada pernah LKS Provinsi, tapi untuk yang marketing online saya yakin sekali ini baru pertama kali. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman nanti perhatikan. Saya taruh speaker saya di sini aja deh. Mudah-mudahan jelas ya suara saya. Jadi deskripsi teknisnya itu sebetulnya sederhana untuk yang LKS Marketing Online ini. Deskripsi teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya itu semuanya mengacu ke LKS Nasional tahun 2020. Kenapa bukan 2021? Karena 2021, insya Allah besok kita baru finalisasi dokumennya. Seperti itu, jadi belum ada pengesahan. Jadi itu alasannya kenapa masih mengacu ke LKSN 2020. Dan saya rasa semua bidang lomba mengacunya ke LKS 2020, karena 2021 memang belum kita rilis. Seperti itu ya. Saya lanjutkan dulu. Marketing online ini lombanya itu ada 4. Ada strategi marketing, ada lagi pembuatan konten digital, ada lagi implementasi strategi marketing, terakhir itu presentasi. Yang dimana biasanya kalau misalnya di tahap nasional ini akan menjadi sistem tahap gugur, seperti itu. Tetapi untuk yang di provinsi tidak, kita lombakan semuanya. Jadi misalnya ada sekitar, tadi informasi ada 7 peserta, ya semuanya nanti akan melakukan tahapan-tahapan ini semuanya. Seperti itu ya. Jadi ada 4 lombanya, ada strategi marketing, habis itu ada lagi konten digital, membuat implementasi, terakhir itu adalah presentasi. Saya lanjutkan kembali. Jadi deskripsi teknisnya yang pertama adalah, tahap pertama peserta membuat strategi marketing menggunakan mode sistem bisnis model canvas ataupun BMC. Jadi kalian nanti akan membuat video strategi tentang BMC itu seperti apa. Kalau BMC itu ada kurang lebih sekitar 9 kolom, 9 aspek yang nanti harus kalian wajib isi dan kalian harus presentasikan. Dengan durasi video maksimal adalah 5 menit, seperti itu.
Tahap kedua adalah kalian membuat konten digital. Kalau di LKSN 2, sebelum saya lanjutin, kalau misalnya emang nanti saya kecepatan, tolong diinterupsi ya. Jadi gini, untuk yang di pembuatan konten digital, itu di LKS nasional biasanya ada 4. Ada Instagram carousel atau single image, habis itu ada lagi pembuatan video menggunakan yang diupload ke TikTok, habis itu ada Google Site atau landing page atau pembuatan website, secara cepat begitu kan. Habis itu yang terakhir adalah podcast. Tapi untuk yang di LKSN provinsi ini, podcast kita hilangkan dulu. Jadi pembuatan audio podcast menggunakan Anchor ini sudah tidak kita gunakan dulu, tapi untuk yang provinsi cuma hanya 3. Carousel, video TikTok, Google Site. Setelah itu, lomba yang ketiga itu adalah implementasi atau pembuatan AdSense. Nah, ini pembuatan AdSense menggunakan Instagram AdSense. Jadi melakukan periklanan berbayar. Yang keempat adalah tentang presentasi menggunakan metode stand up selling. Mungkin di antara kalian membingungkan, tetapi bagi para peserta yang pernah mengikuti LKS nasional, saya rasa tidak akan menjadi masalah sebetulnya sih. Maksudnya mereka ada beberapa gambaran seperti itu. Dan menariknya lagi, juara LKS nasional tahun 2020 itu dari Serang loh. Dari Banten. Begitu dia. Dari SMKN 1 Serang. Dan saya yakin sekali ini bisa sangat membantu sekali buat teman-teman semuanya. Di LKSN 2020, apakah SMKN 1 Kota Serang waktu itu mengerti? Saya yakin tidak mengerti sama sekali. Itulah kenapa di LKS nasional kita ada distribusi materi setiap tahapan. Jadi sebelum lomba, kita ajarin dulu nih. Nah, rencananya nanti saya jadwalkan itu mungkin di akhir bulan ini ya, di akhir bulan Juli ini, saya akan jadwalkan 2 hari. BMC itu apa sih? Habis itu pembuatan konten digital tuh kayak gimana sih? Terus melakukan iklan berbayar tuh kayak gimana? Sampai dengan melakukan tahap presentasi setelah selling itu seperti apa, kita ajarin sama kalian. Jadi pemahaman tentang materi, saya ingin kalian itu semuanya sama. Yang menentukan kalian terbaik atau tidak adalah bukan masalah bukan masalah pemahaman lagi, ataupun kalian tidak memahami aturan lomba, tetapi murni kreativitas. Ini yang paling penting. Jadi kita fair. Saya tahu ini memang menjadi satu hal yang sulit, karena kita tidak paham. Tetapi saya cerita ya. Banten ini adalah LKS provinsi yang ketiga yang kebetulan saya dan teman-teman ini terlibat di dalamnya. Baik itu dalam penyusunan kisi-kisi, soal, sampai dengan teknis penjurian. Saya cerita yang Jawa Timur, karena belum lama. Jawa Timur ini baru kemarin di awal Juni, tanggal 7 sampai dengan 9 Juni dia kemarin, lombanya sama 3 hari. Awalnya adalah, ini yang menarik, guru-guru ini nggak paham, apalagi peserta. Kita ada distribusi materi di tanggal 21 sampai dengan 22 Mei, seingat saya, di bulan Mei waktu itu, karena lombanya Juni ya. Bikin, habis itu pas lagi lomba, kekhawatirannya para peserta ini adalah, karena kita saya bebasin kalian untuk misalnya membantu, para Bapak Ibu guru pembimbing untuk membantu anak didik pas lagi di lokasi, pas lagi suasana lomba. Saya bebasin, silakan terlibat di dalamnya. No problem, nggak ada masalah. Kekhawatirannya adalah, Pak, nanti kontennya, nanti lombanya kan dibantu sama gurunya, sama ininya. Yang terjadi apa, Bapak Ibu? Yang terjadi tahu nggak apa? Pas lagi lomba, gurunya tuh malah banyak ngerecokin anak-anaknya. Artinya begini, gurunya nggak punya peran apa-apa. Karena namanya dunia media sosial, bikin konten, bikin video TikTok misalnya begitu, anak-anak jauh lebih pintar dibandingkan para gurunya. Percaya itu. Ya, jadi saya rasa jangan kalian terlalu berpikir bahwasanya, oh Pak, nanti guru-guru kemarin mayoritas ketika lagi di LKS Jatim itu mayoritas fungsinya cuma satu, megangin kamera tok. Mereka mau ngasih masukan gimana? Mereka juga nggak ngerti TikTok itu apa, Pak. Kayak gimana, kayak gini. Anak-anak saya yakin tahu. Itu contoh salah satunya. Termasuk pembuatan carousel, video, anak-anak jauh lebih kreatif. Jadi yang paling penting adalah kreativitas kalian. Jadi nggak usah takut nanti, apalagi saya berani pastikan, karena kita akan undi nanti produknya. Oh iya. Oke, saya lanjutin dulu. Ini tentang spesifikasi kompetensi teknis. Skema penilaiannya ini kurang lebih, jadi
apa namanya, nanti bobot-bobotnya saya kasih tahu, nanti kalian bisa baca sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang paling penting. Ini di bobot penilaian strategi marketing atau pembuatan bisnis model kanvas, bobot yang paling besar itu adalah kemampuan kalian menjelaskan BMC-nya. Ada 50 poin di situ. Kesesuaian BMC dengan bisnis model study case-nya, misalnya kamu dapat produknya apa nih? Produknya misalnya sate bandeng. Ya harus sesuai begitu kan dengan produknya itu, jangan kamu dapat produk sate bandeng, kamu pasangin produk yang lain, kayak begitu ya. Itu salah satunya ya. Itu nilainya 30 poin, lalu 20 poin durasi video. Ingat, durasi video itu hanya 5 menit, maksimal 5 menit. Saya pribadi lebih dari 5 menit, saya kurangin poinnya 20. Kalau saya, kurang nggak apa-apa, lebih jangan. Begitu ya. Jadi, itunya cuma hanya sekitar 5 menit. Ada poin-poinnya. Perhatikan poin-poinnya, jangan sampai kamu kecolongan di sini. Di LKS nasional, LKS provinsi, banyak kan kecolongan itu di poin. Poin mana, mereka ngejar poin yang kecil, tapi di satu sisi yang mereka selama ini nggak perhatikan, ternyata poin yang selama aspek atau misalnya skema kriteria yang terlupakan ternyata memiliki poin yang besar. Begitu ya. Bobot penilaian konten digital, Instagram carousel itu 30 poin, TikTok itu 35 poin, Google Site itu 35 poin. Perhatikan baik-baik. Begitu ya, lihat nih di sini. Kok TikTok sama Google Site gede? Tantangannya berbeda masalahnya. Paling banter adalah ada beberapa di antara teman-teman ini yang akhirnya ini baru pertama kali kenal Google Site apa, baru pertama kali mungkin kenal TikTok dan lain sebagainya. Kalau Instagram saya yakin pada tahu semuanya. Gitu ya. Saya lanjutkan. Implementasi strategi marketing. Nah, ini juga yang sering kecolongan. Lihat. Saya jelasin sekilas deh. Waktu lagi di LKS Nasional 2021, banyak peserta yang gugur di tahap di sini. Yang namanya iklan berbayar, jadi mereka menganggap dengan jumlah like, jumlah komen yang banyak itu menjadi satu hal yang nilainya tinggi. Padahal itu masuknya adalah ke people reach. Lihat, people reach itu cuma berapa? Cuma 20 nilainya. Mereka melupakan yang promotion click, melupakan juga yang visit profil yang nilainya gede-gede. Itu ada 40. Nanti ini people reach-nya apa, promotion click apa, visit profil apa, nanti saya jelasin di distribusi materi. Nggak saya jelasin sekarang ya, kayak gitu. Bobot penilaian presentasi, lihat, penampilan itu 20 poin, kesesuaian materi presentasi dengan target marketnya itu 40, 30 poin untuk ajakan atau call to action-nya, 10 poin itu tampilan slide. Nah, lihat, mayoritas peserta ketika lagi lomba presentasi ini mereka berfokus kepada slide yang menarik. Slide-nya dibikin bagus, pakai animasi, pakai ini. Tapi ingat, itu bobot poin maksimal cuma hanya 10. Nah, gede. Ya, itu dia. Harus diperhatikan baik-baik. Begitu. Yang paling gede itu di sini. Ketika lagi kamu bisa menjelaskan, terus call to action. Jadi ketika kali kamu menjelaskan itu, kesesuaian materi presentasi dengan target market itu poinnya gede. Sama yang call to action itu gede. Begitu. Jadi boleh nggak Pak kalau misalnya saya nggak pakai slide? Misalnya saya pakai langsung demonstrasi pakai produknya, ya boleh. Itu kan masukan nanti adalah tampilan materi presentasi. Saya tidak bilang tampilan slide presentasi, tapi tampilan materi presentasi di sini. Lihat itu. Tutup sama saya ya. Kalau kalian lihat tuh, tampilan materi presentasi, bukan tampilan slide presentasi. Jadi jangan kecolongan kalian. Selanjutnya, nah ini dia. Di LKS nasional itu produknya kita menggunakan produk yang seragam karena pesertanya banyak. Ratusan peserta. Tetapi kalau untuk yang di LKS provinsi karena pesertanya itu sedikit dan saya pribadi pengen mengangkat produk-produk lokal kalian masing-masing. Jadi syarat kalian mengikuti LKS Provinsi Banten, yang pertama adalah, ya kalau SMK jelas sudah pasti, yang paling penting setiap peserta harus memiliki produk unggulan khasnya masing-masing. Boleh produk sekolah, boleh produk daerah kamu, boleh produk apa, UMKM dan sebagainya, terserah. Saya bebasin, nggak ada masalah. Setiap kalian harus punya itu. Mau itu makanan, mau itu barang, tapi paling enak kita bikin seragam aja makanan kali ya. Jadi produk-produk makanan loh, misalnya itu yang berkaitan dengan khas kalian, kayak khas Cilegon apa, yang khas apa namanya itu Serang tuh apa, Tangerang tuh apa, Kota Tangerang tuh apa, terserah. Gitu deh. Pak, saya produknya bukan makan, boleh nggak? Boleh deh, nggak apa-apa. Intinya begitu. Jadi pokoknya produk yang berupa barang, jangan jasa. Jadi
Kalau berupa barang misalnya tentang batik, pakaian apa semua, is okay. Atau misalnya makanan ya tentang sate bandeng, misalnya keripik melinjo dan sebagainya, silakan. Intinya ada wujud fisiknya dulu. Pak, jangan jasa. Kalau jasa agak ribet nanti kami penilaiannya. Jadi artinya adalah setiap dari kalian punya produk masing-masing. Boleh produk sekolah, boleh. Produk untuk yang apa namanya, produk UMKM, oke. Produk daerah juga oke. Begitu. Kita coba angkat UMKM daerah khasnya masing-masing. Jadi nggak ada produk seragam, produknya adalah produk khasnya masing-masing. Itu yang harus kalian pahami. Nah, tetapi di tahap 1 dan tahap 2, saya akan acak nanti. Jadi misalnya nih, peserta dari Lebak, nih contoh aja ya. Misalnya dari Lebak itu dia bawa misalnya produk apa ya, sate bandeng misalnya. Dari Tangerang ini bawa produknya adalah misalnya kue nastar, contoh saja ya. Jadi kue nastar. Nanti begitu dapat undian, misalnya nih Tangerang sama Lebak karena pasangan nih. Yang Lebak ini dia bikin BMC tentang produknya si Tangerang. Begitupun sebaliknya. BMC, strategi marketing dan konten digitalnya itu dibikin berdasar, nggak boleh pakai produknya masing-masing, tapi produk pasangannya masing-masing. Jadi kita undi. Kapan kita undinya? Di H-1. Jadi kalau misalnya emang nanti kita lombanya itu misalnya tanggal 12 Juli, tanggal 11 pas lagi technical meeting kita kumpul bareng-bareng semuanya, technical meeting secara luring ya, kita ketemu semua, kita undinya di situ nanti. Jadi di H-1, bukan diundi secara daring, tapi diundinya kita secara luring. Nah, kenapa kita bikin seperti ini? Yang pertama adalah ini memastikan bahwasanya pas lagi lomba kalian tidak mempersiapkan segala sesuatu. Jadi kalian bikinnya tuh on the spot di lokasi lomba. Jadi bawa produknya masing-masing, nanti kan bisa saling tukeran begitu kan. Kamu nanti bikin konten digital, ngambil video, ngambil kontennya, bikin ini apa semua tuh bikin di lokasi lomba. Jadi di area SMK 1 Kota Serang itu semua kalian bikin di situ semua. Boleh bikin di lapangan, boleh bikin di taman juga boleh, bikin ini juga boleh. Yang penting masih searea sekolahan. Seperti itu. Jadi kita bebasin. Itu yang kemarin kami lakukan di Jawa Timur dan itu seru banget begitu. Tujuannya apa? Biar kita saling mengenal. Oh, yang Tangerang kenal sama produk Lebak, Lebak kenal sama ini. Bahkan ngebantuin. Untuk misalnya kayak sate bandeng ini yang bagus menurut saya begini. Ya udah kamu presentasi itu. Khasnya apa ini? Biar ada diskusi. Pak, boleh nggak kami bertanya nanti? Ya boleh. Kalau misalnya kamu nanti berpasangan, ya silahkan kamu nanti tanya. Antar misalnya Tangerang sama Lebak tadi tanya, Pak boleh tanya ke guru pembimbingnya? Boleh. Peserta nanya ke guru pembimbing Lebak atau misalnya sebaliknya, silahkan. Boleh browsing nggak Pak? Boleh. Artinya kami bebasin. Seperti itu. Kalian menggali data, kita bebasin. Dan kalian juga boleh menggunakan kreativitas kalian nanti, misalnya contoh pas pembuatan konten digital. Kamu kan otomatis ada yang kamu buat, misalnya contoh carousel begitu kan. IG carousel. Kamu foto produknya misalnya kamu kasih ring light, mau kasih ini, mau kasih ornamen apa, silahkan gunakan imajinasi kalian. Tapi kan on the spot di situ. Jadi tidak ada satupun dari peserta yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum lomba. Pak, guru boleh ngebantu nggak? Silahkan. Tapi tadi saya ceritain, yang sudah-sudah sih, yang udah-udah, mohon maaf ya, Bapak Ibu gurunya malah ngerecokin anak didiknya gitu, ya. Atau diperintahkan sama anak didiknya, Bu, tolong pegangnya ke sini, Bu, kameranya ke sini, ini ke sini, Bu. Bu, ngambil Angela ke sini. Pak, jangan begitu megang harus landscape. Jangan potret dan sebagainya. Udah seperti itu kemarin saya ngeliat ininya. Jadi artinya silahkan, saya bebasin sama kalian untuk membuat konten digital ataupun nanti guru-guru untuk ngebantu selama pelaksanaan lomba. Nah, jadi tahap 1, tahap 2, kalian akan ditukar loh produknya dengan lawan kalian. Tahap 3, implementasi strategi marketing atau misalnya Instagram Action dan presentasi, baru balik lagi ke produknya masing-masing. Tahap 1, tahap 2, kamu gunakan produk yang lawan kamu. Tahap 3 dan tahap 4, presentasi, balik lagi ke produknya masing-masing. Misalnya tadi Lebak,
produknya dia bawa itu sate bandeng, ya udah pas lagi nanti tahap 3 itu dia iklannya pakai iklan produk dia yang bandeng, presentasi juga menggunakan yang bandeng, begitu. Jadi saya rasa ini apa namanya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, ini tadi balik distribusi materi. Sebelum pelaksanaan LKS akan ada pelatihan khusus tentang materi BMC, konten digital, IG AdSense, dan stand up selling. Ininya kapan? Nanti saya serahkan ke penjapnya, ke siapa namanya itu, ke Bu Namiro, kira-kira kapan mau dilaksanakan kapan. Jadi saya kasih waktu nanti 2 hari, saya siapin waktu 2 hari, saya akan undang beberapa narasumber, jadi bukan hanya sekedar saya doang yang narasumbernya semua, tetapi saya akan undang beberapa para expert, khususnya anak-anak SMK yang memang jago banget bikin-bikin begini. Gitu dia ya. Saya lanjutkan kembali, saya rasa itu tentang penjelasan saya. Kalau misalnya emang ada ingin ditanyakan, silahkan. Open mic ya, mic-nya dibuka aja, silahkan kalian teman-teman boleh tinggal di ini aja kok, tinggal apa? Tinggal di mic-nya di unmute seperti itu. Saya rasa itu, saya kembalikan ke Bu Namiro. Halo. Ya, halo Pak. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Dani. Saya menyimpulkan dikit ya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak tadi mungkin ada yang baru masuk bahwa untuk lomba di marketing online ini kita ada 4 tahap. Mohon koreksinya Pak Dani kalau memang saya salah. Yang pertama strategi pemasaran, yang keduanya konten digital, 3 implementasi strategi, dan yang keempat itu ada presentasi penjualan. Tahap 1 dan tahap 2 itu kita menggunakan produk dari teman ya, bukan produk kita sendiri. Tahap 3 dan 4 baru kita menggunakan produk yang kita unggulkan. Jadi yang pertama kali kalian teman-teman dan para peserta siapkan itu adalah produk unggulan terlebih dahulu. Nanti tahap 1 semuanya ini dilakukan secara on the spot ya Pak ya, tidak menyiapkan video dari rumah. Kalau mau latihan-latihan ya silakan misalnya menggunakan produk sendiri. Tapi nanti kalau misalnya pas lomba nanti H-1. Berarti kan kalau kita lombanya tanggal 12 sampai dengan 15, tanggal 11 itu kita nanti akan undi produknya. Misalnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dani tadi. Kemudian yang sekarang ini belum dilakukan oleh kita adalah kita belum mendata produknya masing-masing. Silakan Bapak Ibu dan para peserta mencari produk unggulannya. Tidak usah khawatir karena di sini ada Pak Dani yang nanti akan mendistribusikan materinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dani. Awalnya kami dari SMK Negeri 1 Serang juga waktu mengikuti LKS nasional itu sama Bapak Ibu, kita tidak tahu sama sekali ini akan seperti apa, tapi insya Allah dengan kerja keras, dengan semangat berjuangnya ya Pak ya, jadi tidak ada kata tidak mungkin. Jadi di sini ini merupakan langkah awal Pak yang menurut saya pertama kali di Provinsi Banten LKS yang kita adakan pendistribusian materi dan juga langsung pemaparan teknis dari Bapak dari ketua jurinya, sehingga kami mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang sama. Karena tadinya kita hanya dikasih kisi-kisi dan hanya ini aja, silakan memahami sendiri sehingga pemahaman kita sama pemahaman yang lain akan berbeda. Mungkin teman-teman jika ada yang akan ditanyakan silahkan, insya Allah nanti pada ini sampai jam berapa Pak? Ini jam 1:30. Kita masih ada waktu, ini masih ada waktu 30 menit lagi kan sejam. Silahkan. Ya, silahkan. Bapak Ibu atau pesertanya jika ada yang ditanyakan jangan malu-malu. Dari SMK Tangerang, mungkin Kota Tangerang ada yang ditanyakan tidak?
Reni dari Bu Reni, ya salam kenal Bu Reni. Silakan Iya jika Ibu, salam kenal. ada Pak Ya, Afa. silakan. Kalau Izin bertanya ya Bu ya. Ya, Diizinkan, Bu, diizinkan. Misal, diizinkan. misalkan produk kami itu produk yang harus dibuat di on the spot ya Bu ya. Berarti kita boleh bawa proses, maksudnya proses membuatannya boleh langsung di SMK tersebut atau gimana? Soalnya produk kami Produknya apa, kalau Bu? buat Boleh tahu nggak, langsung Bu di Reni? Ya, produknya apa? eh, Bu? kita bikin produknya itu cake, semacam cake Pak. Oke. Ya, semacam cake. Kalau cake-nya dibuat dari rumah dan kita harus berangkat ke Serang, itu biasanya akan mempengaruhi bentuk si cake tersebut. Oke, gini aja. Jadi Kalau yang cake seperti ini, intinya sih kalau saya sih lebih suka adalah produknya sudah jadi gitu, Bu. Jadi Ibu kalau misal mau bikin cake-nya nggak masalah. Sebetulnya misalnya lawan Ibu dari Bu Reni dari SMK mana ya? Boleh tahu nggak? dari SMK Negeri 12 Kabupaten Tangerang, Pak. Oke, SMK dari Kabupaten Tangerang nih. Misalnya cake-nya Ibu mau bikin ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi bukan bikinnya di arena lomba ya maksudnya. Waktunya bersamaan dengan lomba pun nggak masalah saya. Yang penting ada cake yang sudah jadinya itu yang menjadi buat media lawan Ibu atau misalnya temannya si anak itu. Misalnya SMK 12 Kabupaten Tangerang dia pasangannya sama Kota Serang deh, saya paling gampang gitu aja ya. Misalnya sama Kota Serang. Kota Serang ini yang penting dia udah ada produk jadinya buat jadi display begitu. Karena ini lomba marketing, bukan untuk lomba kulineri begitu, Bu. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi yang penting produknya sudah jadi. Ibu mau buat nanti di pas lagi pelaksanaan lomba, tapi itu tidak menjadi yang penting anak jangan sampai kesulitan untuk ketika lagi dia mau menceritakan ini brandnya kemana. Cake ini nanti ke siapa, ini ke siapa, ini ke siapa. Itu sih, Bu, sebetulnya. Karena pada hakikatnya ini lomba marketing bukan untuk lomba pembuatan kue gitu kan, kulineri seperti itu. Jadi saya pribadi sih lebih merekomendasikan sebetulnya sih kue yang sudah jadi. Entah nanti Ibu caranya boleh nanti mau dari lokasi sudah jadi, misalnya memang sudah dibuat dari sebelum masuk lomba, oke. Atau misalnya buatnya pas lagi lomba juga is oke. Tapi jangan sampai mengganggu misalnya tadi pas anak Kota Serang itu jangan sampai mengganggu dia akhirnya untuk buat ini jadi terkendala begitu loh, karena nunggu kuenya belum jadi dan sebagainya, itu yang mungkin yang coba saya hindari. Seperti itu ya, itu sih yang paling penting itu. Karena yang kita fokusnya di sini bagaimana kuenya ini bentuknya bukan bentuk ya, bisa tersampaikan kepada masyarakat karena ini marketing begitu. Saya rasa itu ya. Mudah-mudahan kejawab. Boleh aja Bu, Ibu bikin kuenya misal di Kota Serang ya silahkan. No problem. Misalnya di penginapan, mau bikin, saya nggak tahu di Kota Serang itu ada jurusan tata ini nggak sih, yang kuliner itu mesti tata boga ya? Ada tata boga, Pak. Misalnya silahkan aja. Nanti tinggal diskusikan sama penjapnya, begitu ya. Iya Bapak, tetapi sebagai informasi ini Ibu, informasi kami dari Provinsi, pelaksanaan lomba itu di SMK 1 Serang, tapi menginapnya di Marbella gitu Pak, jadi kan jauh sekali. Jadi Ibu mesti mempersiapkan memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Dhani, masukannya lebih baik produknya memang produk yang sudah dikemas. Bentar, saya mau lombanya di SMK 1 Kota Serang. Ya, bukan Pak. Maksudnya gini, ya lombanya di SMK 1, tapi menginapnya di Marbella. Jauh sekali. Ya kan jauh Pak ya. Jadi saya mencoba nego lah supaya bisa maksudnya kalau memang di Marbella bisa menyediakan fasilitas, ya lebih baik kita di Marbella aja gitu Pak. Karena kasihan jauh anaknya. Sudah tidak konsen. Kedua, bagi saya sih mungkin nanti dinegosiasikan begini Bu. Kalau lebih baik sih kalau misalnya emang di SMK 1 Kota Serang berarti ada penginapannya di dekat-dekat Kota Serang. Tapi kalau misalnya emang lombanya memang nginepnya di Marbella, kita bikin lombanya di Marbella aja. Kan begitu. Iya, Bapak. Pinggir pantai, betul kan? Iya, lebih enak, Pak. Jadi saya sedang nego dengan marketingnya karena memang lomba kita kan nggak repot ya Pak ya, yang penting ada wifi itu aja. Yang penting wifi kencang aja. Iya, itu Bu Reni mungkin bisa di ini aja produk-produk yang siap.
Ini Bapak ada pertanyaan dari Bu Eva di chatnya. Produknya apakah satu jenis saja? Iya, satu Silahkan. aja. Satu Ya. aja, jadi produknya satu jenis aja, pilih satu yang menurut lu produk apa sih kira-kira gitu kan. Satu aja, satu, nggak usah harus produk ini nggak usah. Satu jenis Iya. aja. Bu Eva kalau misalnya mau ngomong silakan Bu, no problem. Tinggal di unmute aja mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani. Ya. Kebetulan di SMK kami itu ada produk baru. Jadi ada kafe, kita mengeluarkan sejenis kopi gitu. Apa itu juga bisa dipasarkan gitu? Boleh. Kayak kemarin itu di Jatim itu ada Jember itu kemarin dia bawa kopi mangga. Boleh kan? Boleh Bu Eva, sekalian semuanya dibikinin para peserta pembimbing. Jawaban Bu, boleh. Boleh. Jawab ya, boleh ya berarti ya. Ya, mohon maaf, tapi kan tidak mesti pesertanya yang membuat kan, Pak. Jadi malah peserta hanya memasarkan. Ya, betul, karena di kafe kami itu ada baristanya. Pokoknya itu aja. Intinya apa namanya, produknya jangan peserta yang buat, biar mereka fokus untuk cara memarketingkannya, cara menjualnya aja. Begitu. Apalagi kan produk kan nanti apa namanya itu dipasarkan misalnya dibuat oleh sama temannya gitu kan, atau misalnya lawannya. Masa Ibu repot aja dong, ini cara bikin kopinya begini, ya nggak perlu lah, saya rasa. Udah jadi produk sudah jadi aja. Ibu nanti misalnya ke sana mau bawa baristanya untuk yang ngebuatin, silahkan. Saya nggak larang. Intinya jangan peserta yang membuat. Intinya begitu sih. Terima kasih. Asik kan kita ya? Oke. Ya, ini Pak dari Delta, Ibu Delta ya? Ini Delta anak atau misalnya gurunya nih? Ini pembimbing Pak dari SMK 1 dari Dewantoro. Oh, Dewantoro. Dari Dewantoro. Oke. Ya. Ya, gimana? Nah, sebelum produk diundi berarti semua peserta sudah tahu produk masing-masing lawan ya Pak? Mohon maaf saya baru bergabung. Sebaiknya sih begitu. Jadi misalnya begini, silakan. Jadi paling gampang begini. Ini kan marketing online. Salah satu nanti latihan kalian itu adalah bagaimana kalian tuh misalnya buat media sosial. Silakan kamu udah mulai dari sekarang silakan cicil. Atau misalnya latihan bikin misalnya kayak tadi kan ada yang kopi kafe tadi tuh. Udah kamu bikin Instagram sendiri, latihan lah bikin kontennya seperti apa, ini kayak gimana. Kenapa distribusi materi itu kami berikan jauh-jauh sebelum lomba? Tujuannya satu, biar kamu ada waktu untuk latihan. Nah, misalnya bikin Instagram nih, share aja linknya ke grup, nggak apa-apa. Teman-teman, ini saya ini akun kopi saya, tolong di like ya, komen dan sebagainya. Share linknya di situ di grup. Jadi semuanya kalian sama-sama tahu. Saya nggak peduli kamu nanti mau latihan semua produk itu kamu coba semua, silahkan. Nggak ada masalah bagi saya. Seperti itu ya. Cuma merepotkan bagi saya. Yang penting kamu pahami dulu konten BMC itu apa, ini apa, ini apa. Nanti jangan fokus ke produknya, tapi adalah fokus ke caranya bagaimana kamu memasarkan. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Jadi jangan terlalu fokus mentang-mentang kamu dapatnya kopi, kamu lalu ini apa namanya itu fokus ke kopi itu begini. Padahal itu bukan produk kamu juga loh, produk orang lain begitu kan? Gitu ya. Saya rasa itu. Jadi sudah tahu produk masing-masing ya gampang. Tinggal share aja nanti link Instagramnya masing-masing. Nih saya jualan produknya ini. Atau nanti diatur sama Bu Namiro, kira-kira di data nanti produk SMK Kota Serang apa, yang Lebak apa, ini apa. Silahkan. Saya tidak mempermasalahkan di situ. Karena ketika lagi on the spot, saya yakin berbeda dengan apa yang kalian bayangkan. Ini jauh lebih asik, lebih fun. Yang udah seperti itu. Ya, silakan. Ada lagi? Ya. Silakan. Ya, mau nanya lagi. Tadi kan tadi ada 4 tahap. Silakan ada perkenalkan dulu. Oke, maaf. Supaya kita kenal. Ya. Nama saya Intan Agustiani, pembimbing dari Dewantoro juga. Ya, pertanyaannya, jadi tadi kan ada
ada 4 tahapan, ada Betul. strategi, terus membuat konten, Ya. tahap ketiga implementasi strategi, kemudian yang terakhir ada presentasi. Nah, implementasi strategi ini kan berdasarkan konten dan strategi yang sudah dibuat gitu, yang di kisi-kisi yang saya lihat gitu. Ya. Nah, sementara tahap 1 dan 2 itu kan menggunakan produk orang lain, sedangkan tahap ketiga dan 4 menggunakan produk sendiri. Nah, Betul. yang saya ingin tanyakan, apakah pada saat presentasi dan implementasi strategi ini berarti kita menggunakan konten-konten yang udah dibuat kan dari orang lain nih yang udah buat kontennya. Bagaimana Pak, apa kita buat konten lagi untuk implementasi strategi ini atau bagaimana? Pertanyaannya bagus, saya suka ini. Jadi implementasi sebetulnya sih memang seperti itu, tetapi saya juga pahami, kita juga pahami ini pakai konten-kontennya orang lain kan. Jadi yang di tahap 3 ini, implementasi ini sebetulnya kita berbicara AdSense sih. Jadi periklanan berbayar gitu Bu, periklanan berbayar, teman-teman ini melakukan periklanan berbayar melalui Instagram, AdSense. Jadi kamu masang iklan di Instagram, tapi bayar, budgetnya 100.000 untuk 1 hari lah, gitu, untuk 1 hari. Jadi kamu bayar ke Instagram, nanti yang nilai itu bukan saya lagi, yang nilai itu Instagram nanti. Jangkauannya berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Jadi yang implementasi ini bukan artinya si peserta ini ngambil konten-kontennya yang dari si peserta yang lain, yang sebelumnya dia yang terundi sama dia, begitu kan. Tetapi lebih fokusnya ke Instagram berbayar. Jadi saya bikin permudah aja melakukan periklanan berbayar. Pak, bisa jadi ada hubungannya, bisa jadi ada hubungan, bisa jadi enggak, begitu kan. Jadi, Pak, kontennya boleh nggak kalau misalnya saya persiapkan dari rumah yang untuk yang iklan berbayar? Silahkan, saya nggak masalah, no problem. Karena kan produk masing-masing kan, no problem. Mungkin kamu merasa konten ini bagus, jadi ini layak untuk diiklankan. Karena gini, iklan itu bukan masalah melihat kontennya sebetulnya, tetapi bagaimana teman-teman ini bisa menentukan ini iklan ini ditujukan ke siapa. Ada kisi-kisinya tuh, baik nanti lokasi, minat, habis itu gendernya apa. Kamu terus menentukan itu dulu sebelum kamu nanti melakukan iklan berbayar. Saya rasa itu. Nanti materi lebih detail nanti pas lagi kita di distribusi materi. Jadi implementasi itu bukan artinya yang tadi maksud ya. Saya sederhanakan aja supaya kita jauh lebih mudah, karena ini kan lombanya cuma durasinya singkat seperti itu. Iklan berbayar. Itu dia. AdSense. Okay. Nah, terus untuk yang presentasi, kenapa saya kembalikan ke produknya masing-masing? Asumsi kami adalah para peserta ini pasti jauh lebih menguasai, begitu loh. Jauh lebih menguasai apa yang dia punya dibandingkan orang lain, seperti itu kan. Jadi anggaplah kami ini para juri itu sebagai calon pelanggan yang akan dia tawarin. Bagaimana dia bisa meyakinkan kami dengan metode nanti presentasi stand up selling. Itu sebetulnya tujuannya, begitu Bu. Saya bisa aja, kamu presentasinya pakai produk yang lain, tetapi saya nggak mau, saya mau fair. Buat apa dong? Maksudnya begini, biar kan adil tuh, ada 2 tahap pakai produk orang lain, 2 tahap lagi pakai produk sendiri. Dan yang paling kuat itu sebetulnya sih, kalau saya lihat ya Bu, paling kuat itu tahap 1, tahap 2, sama tahap 4 yang presentasi. Ini nyawanya, ini nilai poin paling gede ini di sini, di 3 tahap ini. Kalau AdSense kenapa? Kalau AdSense itu yang nilai bukan saya lagi, saya cuma hanya ngambil laporan dari Instagram. People-nya berapa, visit profilnya berapa, ini berapa, ngelihat data saya. Data itu bukan saya yang keluarkan, tapi dari Instagram itu sendiri. Bagaimana cara mengambil datanya? Nanti pas distribusi materi saya jelasin seperti apa. Saya rasa itu ya Bu, Intan, mudah-mudahan menjawab. Kalau misalnya memang Ibu ada yang masih belum puas ditanyakan, tanyakan lagi Bu. Jadi kesimpulannya untuk tahap 3 dan 4 ini tidak berkesinambungan gitu ya Pak dengan tahap 1 dan 2 yang sudah dibuat. Tidak. Oke. Terus tadi Bapak bilang juga. Karena begini, tahap 1 sama tahap 2 ini sebetulnya saya cuma hanya untuk meminimalisir, saya cuma hanya pengen melihat kemampuan anak, kreativitasnya. Begitu. Okay. Jadi dia mungkin mengerti pas lagi dia bikin produk, misalnya produk sate bandeng, karena udah sering diajarin sama gurunya, diajarin sama temannya, kasih masukan sama ini. Saya tidak mau anak itu cuma hanya menguasai itu doang, padahal kan namanya strategi marketing, itu kan bebas. Maksudnya plural, itu bisa ke produk apapun. Jadi kalau misalnya kamu bisa buat yang untuk bandeng, harusnya produk lain juga bisa. Begitu kan? Yeah. Karena kan sebetulnya kan cuma hanya sebatas platform doang begitu. BMC itu platform, media Facebook, Instagram, TikTok, Google itu kan platform.
Bisa digunakan nggak hanya harus ke Sate Bandeng doang. Yang saya nilai itu di situnya, Bu, sebetulnya. Oke. Kemudian tadi implementasi strategi itu kan dinilainya hanya di periklanan di Instagram gitu, Instagram Ads. Betul. Nah, berarti yang dinilai kan bagaimana dia bisa mengiklankan gitu, maksudnya nggak ke konten apa yang diiklankan. Kalau misalnya dia ambil dari konten lain misalnya dari yang udah ada gitu, bukan hasil karya dia sendiri misalnya ini, kemudian dia iklankan di Instagram tersebut, berarti nggak masalah dong, Pak? Nggak masalah. Oke. Karena yang terima saya kasih, lihat kan tadi, people reach-nya, bukan masalah kontennya bagus atau tidak, begitu kan? Apa namanya, gambarnya bagus, videonya bagus, captionnya bagus, tidak ya saya lihat. Karena begini, ketika lagi kita berbicara action, itu kan misalnya di Instagram, jadi saya pas sedikit ya, ketika lagi kita menentukan, sebelum itu menentukan budgetnya, Anda harus tahu ini ditargeting ke lokasi apa. Minatnya nih orang-orangnya, ini lokasi misalnya Serang yang ditargeting. Orang-orang Serang kayak gimana? Oh, saya pengen orang-orang Serang yang berumur 17 sampai dengan 25 tahun karena produk saya itu lebih cocok untuk target mereka seperti ini untuk anak-anak muda misalnya. Oke, anak-anak muda yang seperti apa? Anak-anak muda yang suka dengan ini. Itu kan ada kayak begitu di AdSense, Bu. Sebelum di Instagram itu ada. Jadi kita bikin target lebih spesifik gitu. Semakin spesifik malah semakin terkunci begitu kan. Oh, ini ya. Nanti Instagram akan mencari orang-orang yang sesuai dengan kriteria kita. Begitu. Jadi nggak hanya disebar berat aja. Siapapun. Produk saya boleh di produk kamu siapa target pasarnya? Siapapun akhirnya dibikin udah pokoknya semua orang yang ada di Indonesia boleh beli produk saya. Ya sama aja kita cetak brosur, Ibu bagikan ke siapa-siapapun gitu. Ke semua orang yang ditemuin dibagi-bagiin. Dibandingkan dengan saya cetak brosur tapi saya bagikan ke orang yang tepat. Ini orang yang pasti akan minat minimal, bukan pasti, minat dengan produk saya. Kira-kira persentase transaksi closing-nya lebih tinggi yang mana? Begitu kan? Yang minat. Nah, itu yang saya maksud. Begitu. Ya. Jadi misalnya dia bikin kontennya ngambil konten orang lain. Misalnya ngambil Sate Bandeng, dia ambil kopas kontennya misal dari supplier begitu. Silahkan, saya nggak masalah. Karena konten yang bagus tidak menjamin bahwasanya nanti visit profilnya, company profilnya itu jauh lebih bagus dibandingkan yang kontennya sederhana aja. Begitu dia. Oke. Bu Intan, kejawab? Oke, iya. Alhamdulillah kejawab, Pak. Terakhir ya, Pak. Iya, boleh. Dua lagi juga nggak masalah. Ya, ini menyambung pertanyaan dari Bu Delta tadi sebenarnya mengenai produk itu. Mungkin saya simpulkan pertanyaan Bu Delta itu sebenarnya diundinya itu ketika technical meeting H-1 atau ketika harinya, Pak? Diundi produknya itu. H-1 berarti ketika technical meeting itu ya? Ya, technical meeting itu kan berarti misalnya lomba tanggal 12. Saya yakin pasti nanti teman-teman datang tanggal 11 kan? Iya. Tanggal 11 dong. Saya yakin seperti itu. Tanggal 11 kita kumpul, kita undian bareng-bareng nanti. Jadi kita fair-fair aja, misalnya transparan gitu loh. Biar sama-sama enak. Nah, mungkin yang menarik adalah karena pesertanya itu ganjil, betul kan? Nggak genap ya? Ya. Nah, pesertanya itu karena itu ganjil, nggak genap, seperti itu, nanti ada satu produk yang terakhir itu, bisa jadi nanti saya pikirkan begini, dia tukeran sama juri. Nanti saya akan siapkan produk khusus apa. Jadi dia buat itunya, begitu. Dari tim juri ya. Atau misal nanti saya juga bikin alternatif, intinya ada satu peserta yang dapat undian, akhirnya tukeran sama juri. Begitu dia. Nanti produknya dia, juri yang bikin ininya. Kamu nggak? Juri yang bikin tuh strategi marketingnya apa, ini kayak gimana, ini. Nanti tim juri yang bikin kayak begitu. Tapi yang konten dibuat tim juri tidak masuk penilaian sama sekali. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jelas ya. Jadi kita undi nanti pas lagi H-1, begitu sudah nanti sesuai undian, silahkan deh. Misalnya tadi Lebak sama Tangerang, kan tukeran misalnya pasangan, begitu kan. Setelah selesai meeting, mau diskusi, mau tanya-tanya, mau gali data, silahkan, saya bebasin. Begitu dia. Waktunya pun saya bebasin, mau nanya sampai pagi silahkan. Yang penting pagi bangun aja. Itu aja. Gitu aja kalau saya ya. Maksudnya, saya tidak mau bikin kompetisi ini terlalu banyak aturan, saya pengen kalian itu semuanya menikmati dan fun. Itu aja sih. Terus, jadi gini, misalnya kamu bikin BMC nih, contoh ya, ini saya kasih tahu.
Misalnya BMC itu waktunya kita lomba itu saya kasih waktu kurang lebih sekitar dari pagi sampai jam makan siang. Misalnya dari jam 9 sampai dengan jam 12. Jam 12 siang, kalian itu upload ke YouTube, harus sudah dapat ke YouTube ya. Jadi misalnya dari jam 8 sampai siang itu pembuatan BMC sekaligus kamu upload ke YouTube, linknya kamu storekan ke Google Form yang sudah kami siapkan dari panitia, seperti itu atau dari tim juri. Jam 12, linknya saya tutup. Jadi pastikan waktunya sesuai. Kamu bikin video untuk 5 menit, tapi saya kasih waktu dari pagi sampai dengan siang loh. Nanti siang konten digital juga kurang lebih sama. Misalnya jam 1 sampai jam 2, carousel atau TikTok dulu. Nah, jam 2 kamu harus sudah upload tuh link untuk yang TikToknya. Terus jam 2 sampai dengan jam 3, carousel. Habis itu nanti jam ini sampai dengan jam 5 misalnya Google Site. Begitu. Jadi pas lagi di hari pertama, kita banyakkan nanti seperti itu. Nanti untuk yang di AdSense kurang lebih sama seperti itu. Habis itu kecuali di presentasi ya tidak ada pengumpulan link sama sekali karena kalian nanti tampil. Nah, untuk yang presentasi kita akan undi juga. Undinya begini, undi nomor urut. Siapa yang presentasi duluan, siapa yang presentasi terakhir, dan siapa yang presentasi nanti pertengahan. Biar fair. Saya undinya kapan? Saya undinya nanti pas lagi lomba gitu, pas lagi nanti ini tahap presentasi, ayo sekarang saya undi. Misalkan apalagi cuma hanya 7 peserta ya. Nomor 1 misalnya dapatnya Kota Serang, nomor 2 nanti Tangerang, nomor 3 ini. Intinya kita bikin fair. Jadi kalian tuh tidak bisa menebak saya nanti presentasi nomor berapa ya, ini nomor berapa, belum tentu. Kita undi. Kenapa? Karena apa pengundi? Biar ya udah yang berbicara bukan masalah, jadi nggak ada perlakuan khusus juri untuk sekolah ini, termasuk yang Serang tadi. Walaupun SMK 1 Kota Serang dia sebagai penjab dan dia juga peserta, karena produknya kita acak-acak seperti ini, kemungkinan dia menang itu juga sama dengan kalian. Apalagi lombanya misalnya di Marbella contohnya, begitu kan? Karena sama-sama buta nih spotnya seperti apa, begitu ya. Silakan. Terima kasih Pak Dhani. Ini kita sudah kedatangan Bapak Asep Tatang. Pak Asep, selamat datang. Ini dari perwakilan Provinsi Banten. Silakan Pak Haji. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kemungkinan ini dari tadi juga saya belum baca di WA grupnya. Ini pertanyaan dari Bu Intan. Kebetulan Bu Intan ini pesertanya kelas 12 yang sudah lulus. Karena saya tidak tahu juknis persyaratannya, mohon arahannya Pak Haji. Silahkan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, baru gabung nih Pak Dhani. Terima kasih nih udah direpotkin oleh saya nih. Aduh. Terima kasih Pak Dhani ya. Mau ya, Pak. Siap. bergabung untuk memilih siswa-siswa terbaik dari Banten lah untuk mengukir lagi sejarah tahun 2020 ya. Tentunya ya SMK 1 dari Provinsi Banten ini menjadi salah satu juara tingkat nasional. Tentunya ya jurinya juga Pak Dhani dalam ini ya dengan rekan-rekannya. Terima kasih Pak Dhani ya. Dan terima kasih sekali kepada guru-guru juga peserta yang sudah mengikuti Zoom meeting ini. Tentunya ini ajang yang boleh dikatakan yang kesempatan yang terbaik lah yang oleh Pak Dhani fasilitasi ya untuk kegiatan ini, karena bagaimanapun juga ini saya yakin Pak Dhani juga juri tingkat nasional beserta rekan-rekannya. Nah, kesempatan ini ya gunakan sebaik-baiknya bagi para peserta ya, tentunya untuk mengikuti, tanyakan aja apa yang boleh dikatakan unek-unek di situ, nanti secara teknik lombanya seperti apa dan sebagainya ini. Baik, terima kasih Pak Bonam untuk kegiatan ini. Tentunya tadi yang pembimbing sampaikan bahwa sekarang ini kelas 12, 20 yang kelas 12 sekarang sudah lulus ya. Ya. Nah, yang kelas 12 ini yang jelas waktu beberapa kali webinar saya dengan Puskesmas itu silahkan aja yang 12 ini yang tahun sekarang lulus, yang berarti 21 lulus masih diperbolehkan.
Tetapi kalau yang lulusnya 2 tahun yang lalu berarti ya, itu tidak diperkenankan, itu udah alumni yang sudah itu nggak diperkenankan. Jadi yang baru lulus sekarang ini masih boleh diikut sertakan. Ya, kemarin juga seperti tahun yang lalu juga ada yang terdaftar yang sudah lulus di situ. Yang penting adalah masih berlaku tahun sekarang ini dan juga terdaftar di Nisen, ya, punya Nisen dan di Dapodik. Jadi bagi peserta yang tahun lulus sekarang ini boleh mengikuti tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Ya, jadi sekali lagi untuk tahun sekarang ini 20 berarti yang lulusan sekarang ini masih boleh ikut serta di dalam lomba tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sesuai dengan komitmen kita waktu dengan Pak Sugeng dengan Pak Kirno itu kegiatan webinar. Jadi dipersilahkan aja. Yang lulus sekarang ya. Bagaimana yang sekarang naik kelas 12 sekarang ya boleh, mangga gitu ya. Jadi silakan aja. Silakan Bu Nam, apalagi? Ya, terima kasih Pak Haji. Untuk tempat lomba, karena kami lombanya menginapnya di Marbella katanya. Kemudian juga lombanya di Serang, itu kan jauh. Sedangkan kita untuk lomba Maya anak-anak itu dalam keadaan fresh. Ya. Makanya saya mungkin akan bernego dengan itu ya Pak Haji sesuai dengan petunjuknya tadi. Ya, jadi gini ya, untuk lomba memang karena lomba dari Serang saya pilih yang pernah jadi juara jadinya di SMK 1 Kota Serang. Nah, terkait tempat memang direncanakan di Hotel Marbella ya, di Hotel Marbella. Nah, untuk itu kami juga sudah koordinasi dengan pihak Marbella. Nah, silahkan aja kebutuhan, yang penting saya udah bisa dengan pihak Marbella itu yang penting sudah terkoneksi internet ya, begitu kan? Ya. Nah, mungkin peralatan-peralatan lain nanti secara teknis mungkin Bunam sebagai penanggung jawab harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan materi lomba. Tadi juga mungkin Pak Dhani sudah mengulas dan sebagainya lah. Karena kita rencanakan bukan daring tetapi luring ya. Karena di situ ada poin-poin tertentu yang harus boleh dikatakan dilaksanakan. Nah, jadi dengan demikian kita juga masih akan koordinasi dengan Marbella ya. Silahkan aja nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan di tempat hotelnya. Kemudian yang tadi juga kalau nggak salah Pak Dhani menginformasikan bahwa kita rencana tanggal 12 Juli sampai 15 Juli ya. Nah, dari 12 Juli sampai 15 Juli, nah itu check-in-nya itu, ini kami juga sedang menyusun jadwal ya, lagi menyusun, masih korek-korek ini juga lagi menyusun. 12 itu adalah kita mulai check-in-nya. Jadi check-in itu 12 sampai jam sore lah, dari jam 1 sampai jam 5-an atau jam 5-an atau jam 17 ya. Kemudian jam 19 itu malamnya, maksudnya setelah makan malam akan diadakan pembukaan ya. Pembukaan nggak begitu nggak begitu seperti yang wah seperti yang tanpa COVID ya. Kita juga akan memiliki prokesnya. Nah, setelah itu adalah nanti di jadwal itu adalah teh meet antara Penjab dengan Dewan Juri malamnya itu. Ya. Nanti setelah itu tanggal 12 dan tanggal 13 sampai tanggal 14 sampai malam itu full untuk lomba. Ya, jadi tanggal 13 sampai tanggal 14 itu udah full untuk lomba. Nah, malamnya diusahakan sudah ada hasilnya ya untuk disampaikan, untuk diumumkan. Tapi karena ini ada dua gelombang ya, ada yang di Cilegon, ada juga yang di SMK Cilegon dengan Serang. Nah, ini kaitan tersebut tentunya nanti diumumkan mungkin secara bersamaan. Tidak, ini yang lomba sekarang ini tanggal 15 diumumkan tanggal 15. Nanti saya koordinasi dulu dengan dinasnya ya, dengan dinasnya.
terkait masalah nanti pengumuman dan sebagainya. Karena ini ada 2 gelombang. Apa nanti pada waktu ini gelombang 1, ya tentunya pada saat itu diumumkan, atau nanti nunggu gelombang kedua baru diumumkan secara keseluruhan. Nah itu akan kumulatif medalinya. Jadi mungkin itu ya. Jadi tanggal 13, 14 itu full lombanya. Nah malamnya masih di situ juga. Nah sudah terdapat nilai peserta ke-1, ke-2 dan ke-3. Dan untuk ini tentunya kan ini marketing mah beda dengan lomba yang lainnya. Seperti yang sudah diajukan ini yang menang lain gitu kan Pak Denny ya. Maksudnya gimana Pak? Seperti yang tahun lalu kita kan pernah tahun lalu itu yang ini yang tingkat provinsi SMK mana kemarin ya yang menang ke-12 kalau nggak salah ya. Nah ternyata setelah di tingkat nasional juga yang muncul SMK 1 gitu kan. Nah ini mungkin hal ini yang untuk marketing khususnya lombanya tersendiri. Jadi setelah ketemu juga kan boleh yang tidak diajukan oleh provinsi juga boleh ikut serta karena di situ polanya lain kan Pak Denny ya. Iya kan? Nah, saya jelasin habis ini untuk LKS nasional. Iya, LKS nasionalnya. Jadi dengan demikian ini juga belum tentu di sini juara tingkat provinsi misalkan. Belum tentu menang di tingkat nasionalnya. Ternyata yang juara kedua atau juara ketiganya atau juara keempat atau kelima dan lain sebagainya. Jadi dalam tersebut dengan ini juga semua peluang menjadi peluang berjuara tingkat nasional. Yang dari peserta 8 kabupaten kota ini adalah peluang untuk menjadi juara tingkat nasional. Bukan begitu Pak Dhani? Betul. Ya, jadi dengan demikian ikutilah ini semua juga. Nanti ketika akan LKS dibuka tingkat nasional, ikut lagi tingkat daftarkan aja. Kami juga mendaftarkan ini, kami meng-SK-kan ini nih juara tingkat provinsinya tetap harus ada SK kan di provinsi kita di-SK-kan secara kedinasan. Nanti bagi mereka yang juara kedua, ketiga dan keempat dan sebagainya sampai juara ke-8, tingkat ke-8, ketika buka itu log untuk LKS daftar lagi aja. Jadi dengan demikian siapa tahu pokoknya yang 8 kabupaten ini ada kans untuk juara tingkat nasional aja. Begitu kan paling ya. Saya rasa itu mungkin ya Bu Nam. Jadi tentunya silakan aja yang lulus tahun sekarang ini ikut yang lulus tahun sekarang ini boleh ikut tingkat nasional. Ataupun yang sekarang naik ke kelas 2 kelas 3 ya sekarang boleh itu silakan. Ya baik. Mungkin silakan. Mungkin Pak Dhani kita berubah lagi jadwal pengundiannya. Kalau di tanggal 12 check-in-nya. Silakan Pak Dhani. Kalau misalnya memang seperti itu, ya udah, berarti kita ngumpul di tanggal 12. Jadi kan sebetulnya sih 12, 13, 14, 15 memang 4 hari ya. Saya nggak ngitung. Ya, jadi betul. 12 itu berarti 12 kita bagi pengundiannya tanggal kan kita sebetulnya efektif untuk lomba itu cuma hanya 2 hari, 13 dan 14. Betul. Udah nggak ada masalah sih Pak. Secara ini nggak masalah intinya. Di tanggal 12, terus yang tadi menyambung LKS nasional, benar. LKS nasional untuk yang marketing online ini berbeda sendiri dibandingkan lomba yang lain. Dan ini yang jadi menarik. Setuju, Pak Dhani, silakan aja lah. Dan satu-satunya marketing online yang diizinkan sama Puspresnas atau sama Kemendikbud untuk membuat kompetisi tersendiri. Ya. Jadi artinya peserta LKS nasional tidak, biasanya kan begini aturannya, juara kota, kabupaten, maju ke provinsi maju ke nasional. Yang nasional itu semua SMK jurusan BDP mau negeri mau swasta silahkan ikut. Gitu dia. Jadi itulah kenapa jawabannya misalnya contoh saya nggak tahu kalau tahun kemarin ternyata SMK 12 yang megang SK dari provinsi ya untuk mewakili Banten di nasional. Tapi SMK 1 sekarang boleh ikut. Jadi artinya begini. Nah terus lomba yang di provinsi ini apa tujuannya? Nah ini pertanyaannya kan seperti itu. Bukan kami tidak menghargai apa yang sudah dilakukan oleh provinsi, bukan seperti itu. Andai kata semua provinsi ini seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mengadakan lomba LKS seperti ini, saya nggak masalah. Bisa jadi di nasional kita bikin benar-benar juara provinsi seperti itu. Tetapi kan nggak semua provinsi seperti ini. Saya buka-bukaan aja, Jakarta aja tidak ada LKS provinsi. Itu sekelas Jakarta loh.
Begitu kan? Itu jadi artinya, dan kedua, saya tidak mau menutup kesempatan. Mohon maaf ya, ada anak yang bagus, nggak bisa ikut hanya karena sekolahnya tidak ditunjuk sama provinsi. Itu yang saya tidak mau. Ada anak yang benar-benar punya talenta dan sudah terjadi di 2 tahun terakhir ini pas kita bikin LKS yang marketing online 2019-2020, ini tahun ketiga saya jadi juri nasional. 2019-2020 saya berani pastikan semua juara satunya itu bukan SMK yang diunggulkan, bukan SMK yang mohon maaf juara dari provinsi. 2019 itu SMK Kristen Immanuel Pontianak kalau nggak salah. 2020 Banten. Siapa yang nyangka? Begitu kan? Gitu ya. Jadi artinya kita karena fokusnya kita mau cari talent, kita mau cari bakat anak-anak gitu. Kita bukan mau cari bukan mau cari hanya sekedar juara. Makanya kita bikin skema lombanya, ada distribusi materi. Kami pengen kalian itu belajar, dapatin sesuatu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar kamu lomba, tapi kamu nggak dapat apa-apa, cuma hanya ngejar piala, ngejar juara, bukan itu. Tapi yang kami inginkan kalian dapat sesuatu yang berguna. Gitu dia. Itu yang paling penting sebetulnya. Terus LKS provinsi seperti ini gunanya buat apa? Jadi LKS provinsi untuk marketing online ini bukan masalah kamu lolos atau tidak ke LKS nasional, tetapi ini masalah harga diri sebetulnya sih. Itu aja. Jadi nggak usah kalian. Dan yang paling penting adalah pengalamannya. Setidaknya kamu tahu. SMK 1 Kota Serang tahun kemarin dia nggak ada punya pengalaman di LKS LKS marketing online. Tapi akhirnya pas lagi itu kenapa dia bisa? Harusnya kalau misalnya udah ada seperti ini, harusnya Provinsi Banten jadi jauh lebih siap dibandingkan provinsi yang lainnya. Setidaknya kurang lebih seperti itu. Ya. Itu jawabannya ya. Ya, tentunya kami bagaimanapun juga kalau sudah terjalan ini juga tentunya seperti tahun-tahun yang lalu pesaing di sini, bahkan yang tidak di luar di sini jaga silahkan aja kalau mau daftar, nggak ada masalah gitu tuh ya. Boleh. Jadi yang 8 kabupaten kota ini yang ikut di tingkat provinsi, nanti ke tingkat nasional juga silahkan aja daftar lagi. Bahkan ya, boleh, Pak, jadi boleh tidak menutup kemungkinan. Jadi yang juara selain dari juara ke-1, juara ke satunya di tingkat nasional. Itu ya. Jadi bawa semangat ya semua, anggap aja ini calon-calon juara tingkat nasional semua nih. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Silakan, ada lagi nggak? Ya, artinya begini, kalau misalnya gini yang menang nanti juara 1 provinsi, kamu harusnya udah jauh lebih siap. Kamu buktikan bahwasanya kamu benar juara gitu. Betul. Masa ngelawan orang yang bukan juara, masa kamu takut? Ya. Yang kagak menang, buktikan bahwasanya juri salah tuh di provinsi, harusnya saya yang menang. Ya, Pak ini kasih kali nih bimbingannya lah, kasih kerjanya nih. Untung aja kita geser nih waktunya. Kalau tidak geser Pak ini, waduh saya lagi nih, saya harus cari lagi nih, saya bilang gitu tuh. Kemarin tuh gini Pak, soalnya saya 21, karena di awalnya lombanya tanggal 21 Juni ya. Nah, permasalahannya 21 Juni sampai dengan tanggal 24, ini finalisasi dokumen kisi-kisi LKS nasional yang 2021, acaranya Puspresnas. Ya, betul. Gitu. Betul. Maka dari itu saya istilahnya kami dari provinsi gitu pakai kisi-kisi 2021 2020 dulu aja. Jadi tidak jauh berbeda mungkin lah di situ. Nggak jauh berbeda. Apalagi juri tingkat provinsi maupun nasional itu juga. Tidak akan jauh berbeda lah dari nanti, itu ya. Semua yang 15 sebelum kita penutupan nanti saya jelasin deh kisi-kisi ya jelas tentang yang 2021 seperti apa. Enak kan? Ya, siap Pak Dani. Ya. Ada masih membuka pertanyaan lagi Pak Dani? Silahkan, monggo, nggak masalah. Ya, silakan Ibu yang mau bertanya. Yang mungkin di chat tadi. Silakan, monggo. Nih pertanyaan dari Bu Delta, apakah banyak atau tidaknya jangkauan dan impresi dalam IG akan mempengaruhi penilaian dalam lomba? Tanya Pak. People reach itu kan cuma hanya 20 poinnya. Yang gede itu adalah visit profil sama
sama apa namanya promotion klik 40-40 begitu. Nanti lebih detail saya jelasin nanti pas ada distribusi materi IG AdSense nih Bu. Itu aja. Jangan terlalu fokus ke sana Bu, ingat ada 4 tahapan. IG itu cuma sekedar dari apa namanya cuma satu tahapan dari 4 tahapan sebelum. Itu aja sih. Udah kejawab ya Bu? Ya, makasih Pak Dani. Nanti kalau produknya akan saya list Bapak Ibu nanti di grup pembimbing, list nama produk-produknya. Jadi minggu ini diharapkan hari Senin lah kita sudah punya produk unggulan masing-masing. Betul. Sehingga bisa membayangkan apa sih produknya supaya tidak sama Bu, khawatirnya sama sate Bandung semua 7-7-nya ya Pak ya. Karena memang kita semua gitu. Jadi nanti kita ada apa mengisi listnya aja gitu. Mungkin dari Lebak mau bawa sate kambing atau apa kan. Oke. Dan jangan lupa pas lagi lomba bawa ya. Ya, pas lagi lomba bawa berapa artinya Pak Dani ini ada yang nanya. Boleh silakan kalau kalian mau jual kepada para peserta yang di situ atau apa orang-orang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Saya kemarin cara gini Jatim itu ada SMK 1 Surabaya. Dia bawa produknya itu kebab pari. Kebab, tapi biasanya kebab isinya daging. Ini daging ikan pari. Salahnya dia cuma hanya bawa 20 piece. Salahnya dia di situ. Ketika lagi produknya enak dan kebetulan dia dapat pasangannya yang jadi juara 1 di kemarin tuh, jadi juara 1 di apa lomba kemarin tuh dari SMK 1 Turen. Anaknya tuh bagus. Jadi produknya unik, yang presentasiin, yang apa namanya, yang bikin kontennya, yang bikin BMC-nya, anak yang benar-benar bagus. Hasilnya luar biasa. Begitu. Intinya kesalahannya SMK 1 Surabaya kemarin kesalahan cuma 1, dia bawa produk cuma sedikit. Gitu doang. Jadi produk biasa jadi luar biasa. Artinya Pak ya. Tapi produk banyak atau sedikit memang tidak menjadi penilaian. Tapi nggak apa-apa bawa yang banyak ya Pak Dani ya. Ya. Intinya bawa minimal bawa buat apa? Biar nanti produk kamu kalau misalnya dibikin kontennya tuh enak. Jadi misalnya nih kayak tadi Lebak nih, misalnya dia bawa produknya kan enak. Yang SMK 1 Kota Sana juga pasti mau bikin konten juga enak, mengambil fotonya lah apa semua enak. Bukan hanya sekedar ngambil dari gambar. Saya lebih menghargai karya originalitas kalian. Jadi kamu ngambil foto misalnya di Marbella, misalnya lombanya di situ. Ini produk kebandangnya tuh di sini, view-nya misal pantai lah, apa semua. Terserah kamu deh, saya lebih menghargai itu. Dibandingkan kamu ngambil fotonya itu download dari internet bagi saya. Gitu. Baik, Bapak. Karena saya itu, Bu. Iya. Ada yang bertanya lagi, Bapak, Ibu, silahkan. Dari peserta mungkin. Nah, ini ada lagi nih, Bu, ini bener nih. Dari rundown acara distribusi materi dan pelaksanaan lomba mungkin bisa di-share nanti. Ya, ini nanti urusan penjap. Intinya begini, kalau misalnya untuk yang lomba, hari pertama itu, pagi sampai dengan siang itu BMC, habis itu siang sampai dengan sore itu konten digital, hari pertama. Hari kedua itu pagi presentasi, siangnya AdSense. Jadi hari kedua itu berbeda, yang harus tahap 4 saya bajukan ke pagi duluan. Tahap 3-nya AdSense itu siang. Begitu dia. Ya, baik Bapak, nanti akan saya share rundown-nya. Kisi-kisinya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya nggak ada lagi nih, adik-adik kalau misalnya mau tanya silakan. Terus distribusi materi nanti biar penjam nanti yang tentukan kapan. Intinya kalau distribusi materi kurang lebih sama 2 hari. Jadi 1 hari itu 2 materi. Hari pertama kita bicara tentang BMC, habis itu konten digital. Hari kedua tentang AdSense dan presentasi. Saya rasa itu. Itu aja sih. Nanti tinggal diatur aja sama Bu Penjapnya nih, Ibu 6, nanti kira-kira kapan, mau di tanggalnya kapan. Begitu ya. Mudah-mudahan sih sebelum akhir bulan tuh distribusi materi sudah kita berikan. Jadi kalian ada waktu minimal dari awal Agustus, awal Juli sampai dengan nanti pelaksanaan lomba kamu udah bisa mulai latihan. Itu yang saya harapin sih. Ya. Silakan. Halo, Benam. Ya, baik Ini Bapak. untuk peserta sudah sampaikan apa untuk bahan dan peralatan yang harus disediakan peserta nggak? Belum Pak, karena memang sampaikan aja, ini mumpung ada Pak Dani di sini ketika peralatan yang disiapin sama peserta, peralatan ya. Peralatan sebetulnya sih nggak terlalu ini. Okay. Kalau peralatan dari peserta yang paling penting kamu, misalnya contoh handphone yang ada kameranya. Pak, saya boleh bawa kamera nggak? Boleh. Pak, saya boleh bawa nanti tripod nggak, ring light? Silahkan, nggak ada masalah. Okay. Itu dia. Tapi satu,
kamu jangan bawa peralatan yang berlebihan. Misalnya, saya tahu lah, saya ngerti pas lagi LKS provinsi sebelum-sebelumnya kan kamu VM kan. VM itu kan kamu bawa alat inilah, maniken lah, baju lah, apa semua, sampai marketing online nggak perlu seperti itu. Iya. Yang paling penting kalau misalnya itu pertama produk yang kamu bawa secukupnya. Produk nanti untuk buat display itu bukan artinya kamu bikin pameran ya, tidak. Buat nanti teman kamu tuh memudahkan dia untuk bikin kontennya kayak gimana gitu loh. Mengambil gambarnya seperti apa, ini seperti apa. Kedua mungkin produk buat kenapa mau produk buat tester gitu loh. Ini kan misalnya Lebak nih sama Kota Serang. Begitu. Ya nggak apa-apa lah kamu tuker-tukeran produk nih. Coba rasain produk saya. Nih, rasain produk saya rasanya gimana nih gimana. Boleh nggak? Boleh begitu. Ya. Atau produk nanti misalnya kemarin juga kayak di Jatim itu ada anak yang dia bawa produk pas lagi presentasi dia, Bapak Ibu juri silakan dicicipi rasanya gimana, ini gimana, saya mau tahu dong pendapat Bapak Ibu gimana. Silakan aja, no problem. Jadi artinya bukan produk yang berlebihan. Saya kemarin itu pengen beli kebab pari, saya pengen beli banyak, cuma saya di expire cuma 1 hari. Payah udah. Itu doang, Pak. Ya, terima kasih Mbak Dani ya informasinya. Kemudian Jadi dulu nggak usah berarti kalau nah, gitu ini, kalau Pak, terkait maksudnya, dengan kalau ini, Pak, ini apa kalau namanya dari itu terkait Pemda, biasanya cuma itu aja, Pak. Apa namanya? Ya. Pastikan kualitas internetnya itu bagus. Ya. Yang kedua itu adalah kira-kira berapa Mbps? Biasanya ada 10, 20 atau 50 Mbps tuh. Biar kami bisa koordinasi dengan pihak hotelnya yang memerlukan satu ruang khusus dengan kapasitas internet sekian Mbps gitu. 50 sih cukup sih, Pak. 50 ya? Ya, oke. 50 Mbps sih cukup. Oke, baik. Nanti saya sampaikan kepada tentunya ini itu ke Sar Kedinasan disampaikan ke pihak Marbella ya. Untuk sementara ini saya masih gini, Pak. Apa namanya itu anak-anak ketika lagi mereka upload ke YouTube, habis itu kan mereka kan upload tuh namanya itu proses lama. Apalagi yang mereka gunakan pakai kamera profesional ya. Itu satu upload videonya bisa walaupun cuma hanya sekitar 5 menit bisa jadi ratusan mega tuh. Nah, ini untuk anak-anak, saran saya kamu ngambil video pakai handphone aja. Ya. Pakai tripod boleh, nggak usah pakai kamera yang gede-gede begini atau misalnya kamera itu nggak usah, itu gede banget itu kamu upload ke YouTube. Kasihan bandwidth-nya, waktunya lama nanti, gitu dia ya. Itu aja sih. Oke, makasih Pak Dani informasinya. Siap. Jadi saya koordinasi dengan pihak Marbella menyediakan jaring internet sekitar sekian Mbps ya. Oke, kemudian yang termasuk bahan, Bu Nam ini selaku penjam, udah sampaikan bahan tuh. Ya, bahan juga belum Pak. Kita kan baru rencananya hari ini kan baru sosialisasi, nanti diidentifikasi lah peralatan dan kebutuhannya. Kalau peralatan kan tadi kita jaringan internet aja Pak Dani ya yang memadai gitu. Kalau untuk bahannya sama colokan Bu, colokan listrik itu yang penting. Oh iya, terminal listriknya. Terminal ya. Kalau yang lainnya kan bawa sendiri Pak. Kalau misalnya HP dan laptop dan sebagainya itu kan mereka membawa peralatan sendiri enggak ada gitu Pak. Kalau bahan rasanya mungkin bentar Bu. Ini akun IG, YouTube dan TikTok on the spot atau boleh disiapkan dari rumah? Siapin dari rumah. Dari sekarang sudah boleh. Dan boleh sudah kamu upload. Biar inilah mulai latihan dari sekarang. Nggak apa-apa. Ya. Bagus. Kalau saya bikin on the spot, repot bikin on the spot itu doang. Apalagi IG untuk masalah nanti iklan itu kan harus pakai IG bisnis. Ya nggak bisa kamu bikin on the spot, harus bikin dari rumah. Udah Bu, ini dari Afan Setiadi pertanyaannya. Udah saya jawab ya Mas Afan ya. Mas Afan Bapak atau apa nih? Saya lupa. Bapak Afan dari Repri. Ya. Bahan. Ya kalau untuk bahan misalnya nulis sate bandang dan sebagainya dari sekolah aja jadi peserta tuh ya, bukan dari semuanya dari peserta ya. Kita di sana cuma udah kegiatannya itu yang tadi 4 tahapan itu Pak Haji. Karena bahan itu sekarang kan di situ ada di BOS reguler udah nomor 21 nomor 6 ya. 2021 nomor 6 kalau nggak salah. Itu dana untuk pasal 12 ada 10 poin di situ pengguna dana BOS ya. Di situ ada termasuk juga ekstrakurikuler itu ada yang termasuk lomba-lomba. Gunakan aja dana BOS ya.
dari dana BOS itu ya, dari masing-masing sekolah loh ya. Bukan dibebankan kepada Bu Nam serta tanggung jawab siapkan bahan-bahannya, bukan begitu. Tapi sekolah-sekolah silakan menggunakan dana BOS itu seefektif mungkin ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi baca aja di situ, di BOS ya, di dana BOS itu jelas tentang ekstrakurikuler salah satunya mengikuti lomba-lomba baik tingkat provinsi maupun bahkan di tingkat nasional. Coba ada lomba-lomba aja di situ, itu gunakan aja. Kemudian berikutnya juga di situ kalau nggak salah di poin 10 ada peningkatan kompetensi kalian. Nah, peningkatan kompetensi kalian ini bukan hanya uji kompetensi kalian aja, tetapi lomba-lomba aja salah satu untuk meningkatkan kompetensi kalian, salah satu mulai lomba itu ya, Pak Denny ya. Ya. Jadi itu. Jadi jangan dibebankan kepada Bu Nam sebagai penanggung jawab, siapkan nih bahan-bahannya, sate bandeng atau apa, kerabek dan sebagainya gitu ya. Jadi di situ dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Ya. Itu juga sudah saya sampaikan ketika saya komunikasi atau rakor dengan MKKS Kabupaten Kota, termasuk di dalamnya kepada KCD ya. Jadi sudah saya sampaikan di situ bahwa untuk dana untuk bahan-bahan itu adalah diambil dari dana BOS. Sesuai dengan emang waktu arahan dengan Pak Sugeng waktu dengan Pak Kirna, Pak Sugeng itu ya di webinar itu disampaikan bahwa gunakan dana BOS itu seefektif mungkin dan dituangkan dalam RKAS-nya, rencana kegiatan anggaran sekolah. Itu. Jadi jangan lagi ini bahan-bahannya di mana ini nih, ya udah Pak, ngomongnya kepala sekolah Pak ada dana BOS gitu aja. Ya silakan, makasih Pak Dhani nih sebelumnya nih sudah memfasilitasi pendamping peserta ya dengan penanggung jawab dalam hal ini untuk memilih siswa-siswa terbaik lah di Banten khususnya, dan tentunya di sini juga mengukir kembali di 2000 sekarang ini Banten menjadi salah satu pendali emas lagi. Insya Allah, amin, mudah-mudahan aja ya di antara 8 ini bahkan bisa jadi bukan 8 peserta pada ini bisa jadi lebih ya. Yang ini karena provinsi hanya memfasilitasi hanya 8 ya, Bukan berarti provinsi ini hanya mewakili kabupaten karena memang di dalam DIPA semacam itu. Jadi tidak boleh lebih dari itu pesertanya gitu. Oke. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya serahkan kembali kepada Dhani. Kalau saya sih, kalau memang udah tidak ada pertanyaan lagi, berarti nanti kita tinggal diskusi di grup. Tinggal nanti Bu Namiro bikin jadwalnya kira-kira kapan. Dengan distribusi materi ya Bu. Itu aja sih. Sebelum akhir bulan ya Pak ya, supaya mereka siap. Begitu dia. Ya. Oh, ini ada satu lagi nih Pak sebelum ditutup. Ini kalau untuk membuat IG, YouTube dan sebagainya pakai akun sendiri atau LKS katanya Pak nih. Yang Bu Eva. Jawaban saya adalah boleh semuanya. Jadi Ibu mau pakai bikin akun LKS khusus gitu, silahkan. Mau pakai akun IG pribadinya si peserta juga pun boleh. Atau mau pakai akun IG-nya sekolah juga nggak masalah. Karena pada hakikatnya adalah di sini yang kita cek itu bukan masalah akunnya, tapi kemampuan anak itu bisa memproduksi konten marketing yang sesuai dan relevan. Itu yang paling penting. Saya rasa itu. Baik Pak. Saya rasa kalau sudah cukup, mungkin Bapak Ibu sudah kali ya Pak ya, sudah tidak ada yang ditanyakan. Kalau misalnya sudah, berarti mungkin bingung Pak, mau nanyanya bingung kali Pak, apa gitu. Mungkin nanti nggak sambil apa-apa, nanti tanyanya di grup. Nggak apa-apa kan, tanya di grup. Nanti kita Iya. bisa diskusi lagi kan nanti pas lagi di distribusi materi, termasuk nanti technical meeting dan pengundian dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan yang penting Bapak Ibu yang saya pengen tuh harapan ada gambaran dulu. Oh begini loh nanti, ini begini, ini begini. Ini bukan satu hal lomba yang sulit. Semua orang mungkin ketika lagi baru pertama tahu pasti bilangnya sulit. Tapi begitu dia sudah memahami, oh begini doang, mudah pasti. Buktinya SMK 1 Kota Banten lagi Kota Serang. Saya yakin tuh Bu Nam juga setengah mati memahaminya. Bingung ini apa artinya gitu ya Pak ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya kita pelajari saya Pak ya semua juga. Tidak ada kata tidak mungkin ya Pak ya. Betul. Ya. Dan saya pastikan di LKS Nasional semenjak 2019, 2020, 2021 tahapannya berbeda-beda. Itu dia. Bisa BMC
2021 nggak digunakan lagi, tapi terganti dengan yang ini. Walaupun nanti tahapannya sama, strategi marketing, implementasi, dan lain sebagainya, presentasi itu ada. Cuma caranya digunakan berbeda, karena marketing itu dinamis, perubahannya cepat ya. Begitu. Dulu kita bicara strategi marketing, bicara tentang SWOT, terus ada lagi yang 5P, 7P, dan lain sebagainya. Terus sekarang ada BMC, nanti ada lagi, walaupun semuanya sebetulnya sih mirip-mirip, cuma caranya berbeda-beda, itu doang. Nambahlah kasarnya keilmuan kita tentang pembuatan strategi marketing. Bukan masalah yang SWOT itu lebih jadul dibandingkan BMC, enggak, begitu dia. Sesuai nanti kebutuhannya apa, itu saja. Saya rasa itu ya. Bonam, silakan kalau mau ditutup, monggo. Saya pribadi sudah selesai sih, itu aja. Ya, Bapak. Tapi Bonam sebentar dulu ya, saya ngasih Ya, informasi dulu silakan, ya. Pak Ji, silakan. Jadi sekali lagi tekankan lagi, kalau sekali lagi saya tekan lagi, jadi peserta silahkan ya, udah paham kan ya semua ya, dari kelas yang lulus sekarang boleh, ataupun yang naik kelas 3 sekarang. Jadi terutama tentunya pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih ke Pak Dhani ya, tadi sudah saya sampaikan juga terima kasih banyak-banyaknya. Pertama yang tentunya kesediaannya untuk menjadi juri tingkat Provinsi Banten ya. Yang keduanya tentunya kami juga atas nama panitia LKS Provinsi juga mengucapkan penghargaan kepada Pak Dhani sudah memfasilitasi ini rekan-rekan calon peserta LKS tingkat provinsi. Dan tentunya dalam kesempatan ini juga kepada Bu Nam selaku penjab tanggung jawab panitia juara tingkat nasional, mau tidak mau harus tanggung jawab sekarang, harus juara nasional lagi di antara yang lain ya. Bisa jadi SMK 1 atau SMK yang lain yang tergabung di sini semua. Jadi kepada pendamping semua dan peserta tunjukkan semangat, SMK bisa, SMK hebat, Banten juara gitu kan. Jujur juara itu kan motonya ya. Sekali lagi ucapkan terima kasih pada nih ya semua kepada pendamping, peserta juga semua yang ada di sini. Semoga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan lagi menjadi juara tingkat nasional untuk Banten di program marketing. Silakan Bu Nam tutup. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Madani. Kepada Bapak Asep Tatang dan juga kepada Bapak Ibu pembimbing serta peserta LKS Marketing Online Provinsi Banten. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Dhani mengenai teknis pelaksanaan lomba LKS Marketing Online. Kalau kita sama-sama bingung, alhamdulillah berarti kita masih berpikir. Kalau nggak bingung malah nanti tidak pernah berpikir ya Pak ya. Jadi ya udahlah yang ada aja. Tapi kalau dengan begini kita jadi semakin bersemangat untuk mencari tahu dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Dhani. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaan lombanya, tentang teknisnya kalau belum jelas nanti kita bicarakan di grup sampai sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa keberkahan dan juga silaturahmi kita tetap terjalin. Ini baru pertama kali saya bertemu dengan Bapak Ibu pembimbing dan juga peserta LKS. Dengan Pak Dhani juga sudah lama, ini semenjak LKS ya Pak Dhani ya. Ya. Ini baru bertemu kembali dengan Pak Asep Tatang juga, dengan Pak Haji. Ini Pak Haji ini seniornya di Provinsi Banten Pak, di koordinatornya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pelaksanaan LKS di Provinsi Banten khususnya marketing online dan umumnya semua untuk bidang lomba berjalan dengan lancar. Amin. Mohon doanya semua. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat belajar dan juga saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Dhani dan Pak Asep Tatang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Saya izin end dulu nih karena sudah ditunggu juga. Ya, makasih Pak Dhani. Terima kasih juga Pak Dhani. Sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.